Aduh, ternyata hasil kemampuan numerasi SD Cita Indonesia masih di bawah kompetensi minimum. Bahkan capaian kompetensi mengetahui hanya 40,5 dari skala 100. Belum lagi ternyata masih ada yang memerlukan intervensi khusus. Apa yang harus saya lakukan ya? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kecakapan numerasi perlu dimiliki para peserta didik agar mereka dapat memahami materi atau menjelaskan suatu konsep pada mata pelajaran lain. Contohnya fisika, kimia, sejarah, biologi, dan mata pelajaran lainnya. Dengan kata lain, numerasi itu tidak terbatas pada matematika dan kemampuan menghitung saja. Begitupun yang tergambar pada raport pendidikan. Terdapat kompetensi mengetahui sebagai salah satu kemampuan numerasi. Menurut penjelasan pada raport pendidikan, kompetensi ini merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kompetensi mengetahui ini juga erat hubungannya dengan kemampuan peserta didik untuk memahami fakta-fakta dan menangkap keadaan yang terjadi di sekitar, untuk kemudian dapat diterjemahkan ke dalam simbol-simbol matematika. Mari kita simak raport pendidikan SD Cita Indonesia lebih detail bersama-sama. Nah, ini adalah detail raport pendidikan SD Cita Indonesia. Kali ini kita hanya akan membahas indikator numerasi, proporsi peserta didik yang memerlukan intervensi khusus, dan pencapaian pada kompetensi mengetahui saja. SD Cita Indonesia masih memiliki proporsi peserta didik yang memerlukan intervensi khusus untuk peningkatan kompetensi numerasi sebanyak 13,04%. Ini perlu menjadi perhatian bagi Bapak Rian beserta rekan guru. Artinya, masih terdapat peserta didik yang hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas, penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Lalu, intervensi khusus apa sih yang dapat dilakukan Bapak Rian dan rekan guru? Guru dapat memperbanyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan, memodelkan, menerjemahkan fenomena atau masalah yang mereka temui ke bahasa matematika. Misal pada mata pelajaran PJOK, guru mengajak peserta didik membuat pemodelan hitung kalori yang berkaitan dengan defisit kalori dan membakar lemak. Pada mata pelajaran IPA, guru mengajak peserta didik mengobservasi ukuran kelopak untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan suatu tumbuhan. Pada mata pelajaran bahasa, guru mengajak peserta didik membaca teks eksposisi yang banyak datanya. Dan pada mata pelajaran sosiologi, guru mengajak anak meneliti tentang stratifikasi sosial di sekolah. Kita ambil contoh pada materi pecahan di kelas 3 SD. Di awal kelas, Ibu dan Bapak Guru menyampaikan cerita tentang pesta ulang tahun yang dirayakan di sebuah kedai pizza. Anak-anak, hari ini Bapak akan menceritakan tentang ulang tahun Rina. Rina mengundang ketiga orang teman baiknya dan mereka janjian di sebuah kedai pizza dekat rumah mereka. Lalu, Rina memesan satu loyang pizza berukuran sedang yang pas untuk dimakan berempat. Tak lama kemudian, pizza pun siap untuk dihidangkan. Dan pelayan memotong pizzanya menjadi sejumlah mereka, yaitu 4 potong. Pertanyaannya, berapa bagian ya pizza yang dapat dimakan oleh satu orang? Lalu bagaimana ya cara menuliskannya? Nah, cerita tadi erat kaitannya dengan kompetensi mengetahui pada kemampuan numerasi. Peserta didik memahami fakta bahwa bagian pizza yang dimakan tiap orang jika diterjemahkan ke dalam simbol matematika adalah 1/4. Nantinya Ibu dan Bapak dapat mengajak peserta didik praktik menggunakan bahan lain, mendiskusikannya, menuliskan bersama bentuk pecahan, dan mempelajari maknanya. Kalau contoh untuk jenjang pendidikan menengah, bagaimana ya? Kita ambil contoh materi IPA kelas 7 tentang pengukuran. Ibu dan Bapak Guru menyampaikan bahwa anak-anak akan mengamati benda-benda yang ada di ruangan kelas dan di luar kelas, membandingkan dan mengukurnya. Anak-anak, hari ini kita akan berkeliling di dalam dan di luar kelas. Kalian akan mendaftar benda-benda apa saja yang akan kalian amati.
Masing-masing anak mendaftar sebanyak 10 macam benda. Kemudian kalian amati dan ukur panjang benda tersebut, lalu tuliskan kembali. Cerita tadi juga erat kaitannya dengan kompetensi mengetahui pada numerasi. Peserta didik memahami fakta bahwa panjang benda yang diukur oleh tiap anak dapat ditulis dengan diakhiri satuan sentimeter atau meter tergantung dari alat ukurnya. Sekarang, mari kita lihat bersama rekomendasi program yang diberikan pada lembar perencanaan berbasis data SD Cita Indonesia. Kemampuan numerasi menjadi indikator level 1 yang muncul pada lembar rekomendasi PBD. Subindikator kompetensi mengetahui pun menjadi salah satu akar masalah yang masuk dalam daftar dengan nilai capaian 40,5 dari skala 0 sampai 100. Berdasarkan lembar rekomendasi PBD tersebut, Bapak Rian dan rekan guru juga dapat memilih kegiatan benahi prioritas 1, yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru terkait materi numerasi. Kedepannya, dengan adanya peningkatan kapasitas guru terkait materi numerasi, maka capaian kompetensi numerasi dan kualitas layanan pendidikan di SD Cita Indonesia diharapkan juga akan meningkat. Ternyata banyak sekali yang dapat digali dari kompetensi mengetahui pada raport pendidikan ya. Selamat berinovasi untuk meningkatkan kompetensi numerasi bagi para peserta didik, ibu dan bapak guru.